Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita datang kepadanya sebelum kita boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang senantiasa menjaga dan memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu yang sungguh nyata di dalam hidup kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukannya di dalam keseharian kehidupan kami. Berkati kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22. Saya akan membacakan 3 ayat dari bagian ini. Di ayat yang ke-16, 17, dan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini merupakan nasihat-nasihat yang diberikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Bagaimana mereka diminta untuk menghormati mereka yang bekerja keras di dalam kehidupan mereka. Menghormati para pemimpin yang boleh memimpin mereka, yang membawa mereka hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan biarlah mereka juga diharapkan untuk boleh menjunjung tinggi kasih karena pekerjaan mereka, dan mereka diajak untuk hidup selalu berdamai antara satu dengan yang lainnya. Dan ada beberapa nasihat lagi yang lainnya. Nah, tapi hari ini saya akan mengajak kita untuk kita boleh merenungkan 3 nasihat yang penting untuk kita lakukan, di mana 3 hal ini adalah 3 hal yang dikehendaki oleh Allah ya di dalam Kristus Yesus bagi setiap kita. Yang pertama, saudara, adalah kita diajak untuk bersukacitalah senantiasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang sukacita seringkali ini bukanlah hal yang mudah di tengah situasi dan kondisi yang membuat kita bisa kehilangan sukacita, di mana terkadang situasi kondisi membuat kita mengalami pergumulan yang berat, belum lagi tantangan kehidupan yang membuat kita bisa kehilangan sukacita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan dan mengajak kita untuk kita boleh bersukacita senantiasa dalam segala situasi dan kondisi, di mana sukacita kita tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Oh, karena saya beruntung, karena saya sehat, karena apa yang saya harapkan semuanya bisa saya terima. Bukan hanya sekedar itu kita bisa bersukacita. Kita bersukacita karena Tuhan yang menjaga, memelihara kehidupan kita sampai saat ini boleh nyata, di mana Tuhan selalu beserta dengan kita. Itulah Bapak Ibu Saudara yang menjadi alasan untuk kita bersukacita. Mungkin kalau kita melihat situasi kondisi yang kita alami hari ini, mungkin sulit rasanya untuk kita bisa bersukacita. Tetapi ketika kita memandang Tuhan, memandang Kristus di dalam hidup kita yang senantiasa menjaga, memelihara, bahkan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, saya pikir ini cukup Bapak Ibu untuk kita boleh memiliki alasan untuk kita bersukacita. Demikian juga di dalam kita menjalani hari ini. Ada pilihan, mau menjalaninya dengan sukacita, tetap kita menjalani hari ini sampai nanti sore begitu, atau kita menjalaninya dengan tidak bersukacita, toh tetap juga kita jalani kehidupan hari ini. Sebagaimana firman Tuhan, mari
Tetaplah bersukacita di dalam menjalaninya. Karena dengan kita bersukacita, itu akan memberikan energi yang positif ketika kita melakukan aktivitas kita hari ini. Dan tentunya apa yang kita kerjakan jauh lebih baik ketika kita mengerjakannya dengan bersukacita daripada kita mengerjakannya dengan bersungut-sungut. Nasihat yang kedua yang disampaikan di sini adalah tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa mengingatkan kita untuk kita tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Sebagaimana kita ketahui, berdoa bukan hanya sekedar meminta, memohon kepada Tuhan, tetapi juga kita bagaimana membangun relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mau belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Doa membawa kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Dan tentunya dengan kita berdoa membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin sudah lama kita punya pokok doa tidak dijawab, mungkin. Tetapi hal itu tentunya tidak membuat kita untuk kita tidak berdoa dan menyerah. Tetapi bagian ini justru mengingatkan kita untuk kita tetap berdoa. Dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetap tekun. Tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Memang kadang membuat kita bisa putus asa ketika apa yang kita doakan sepertinya Tuhan belum menjawabnya. Tapi di sini Tuhan meminta untuk setiap kita boleh tetap tekun. Dan saya yakin percaya setiap kita yang tekun berdoa, kita akan melihat setiap karya dan rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Doa membawa kita semakin mengenal kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan dengan kita berdoa, kita juga belajar mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam hidup kita. Doa terkadang mungkin kita tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Tuhan punya waktu yang indah, Tuhan punya waktu yang baik, di mana terkadang kita berharap sesuatu yang cepat, padahal Tuhan mau memberi yang tepat. Nah, disinilah dibutuhkan ketekunan untuk kita tetap berdoa. Hal yang ketiga yang Tuhan kehendaki adalah mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan mau mengajak kita untuk kita mengucap syukur. Mengucap syukur berarti kita menerima apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Bukan hanya yang baik menurut kita, tetapi juga sekalipun itu tidak baik yang menurut pandangan kita, kita juga mau belajar untuk mengucap syukur. Ya, Ayub, dia belajar mengucap syukur ketika istrinya menegur dia. Ayub menjawab, apakah kita hanya mau menerima yang baik dan yang tidak baik kita tidak mau terima? Bapak, Ibu, Saudara, mengucap syukur kondisi baik-baik itu mudah. Tetapi ketika kondisi tidak baik, tidak sesuai dengan harapan, bukan hal yang mudah. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, mari mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala sesuatu yang kita alami hari ini. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan campur tangan di dalamnya. Tidak ada satu peristiwa, satu keadaan, satu situasi dan kondisi di luar pengetahuan Tuhan. Percaya Tuhan mengontrol semua kehidupan kita. Dan kita percaya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita mengucap syukur. Karena apa? Karena kita ada di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Dan 3 hal ini Bapak Ibu Saudara dikatakan sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jika kita rindu untuk melakukan kehendak Allah, mari kita lakukan yang pertama, bersukacitalah senantiasa, setiap waktu, dimanapun dan kapanpun. Dan tetaplah berdoa, kita tetap tekun untuk kita terus berdoa, membangun komunikasi, relasi dengan Tuhan. Dan tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi, percayalah itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini karena Engkau boleh beri yang terbaik. Kami bersyukur untuk setiap apa yang Engkau berikan. Kami percaya apa yang Engkau berikan adalah yang terbaik. Ajar kami untuk tetap berdoa, membangun relasi, membangun komunikasi, sehingga ada suatu relasi yang intim antara kami dengan Engkau. Bukan hanya kami berdoa kepadamu, menyampaikan keluh kesah kami, tetapi juga ajar kami untuk belajar mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami ketika kami berdoa. Dan ajar kami untuk tetap bersuka cita senantiasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa menjaga, memelihara, dan memberkati kami. Berkati setiap kami jika ada di antara kami kehilangan sukacita, kehilangan rasa untuk bersyukur, dan mulai enggan untuk berdoa. Tuhan tolong tarik kami kembali untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mohon berkat-Mu atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semuanya. Shalom.